Kabut menggantung di lereng Gunung Lawu, menutup pepohonan pinus yang menjulang bagai tombak-tombak hijau. Di antara desir angin dan bunyi jangkrik yang seolah tak henti, langkah seorang lelaki muda terdengar pelan namun mantap. Namanya Jati Wiradana, mahasiswa sejarah dari Yogyakarta yang datang membawa rasa penasaran mendalam akan satu nama yang terus menghantui mimpi-mimpinya, Sabdo Palon Simbo. Sudah 3 malam berturut-turut Jati bermimpi sama. Seorang lelaki tua bersorban putih, wajahnya bersinar bagai bara api, menatapnya dengan mata yang tak berkedip, sambil berkata dengan suara menggema, "Kau temui aku di kaki Lawu, saat angin bertukar arah." Kini, Jati menapaki jalan tanah lembab menuju Dusun Sendang Derajat, sebuah desa tua di kaki Lawu yang disebut-sebut sebagai tempat menghilangnya Sabdo Palon setelah Majapahit runtuh. Di sanalah ia berharap menemukan jawaban, atau setidaknya, penjelasan mengapa mimpi itu terasa begitu nyata. Setibanya di dusun, ia disambut sunyi. Rumah-rumah kayu berdiri miring, sawah menguning di kejauhan, dan suara gamelan samar terdengar entah dari mana. Seorang kakek berjubah hitam duduk di bawah pohon beringin besar di tengah alun-alun kecil. Ia menatap Jati dengan mata tajam, seperti sudah menunggunya sejak lama. "Sampean yang dari Yogya itu, tuh?" tanya sang kakek tanpa memperkenalkan diri. Jati tertegun. "Iya, Mbah. Saya mencari." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sang kakek berdiri perlahan, menatap ke arah puncak Lawu yang tertutup kabut tebal. "Yang sampean cari bukan orang, tapi sabda. Dan sabda itu sudah hidup di sini jauh sebelum sampean lahir." Nama sang kakek adalah Mbah Sastro Wening, penjaga Sendang Palon, sebuah mata air yang dipercaya tempat Sabdo Palon menghilang setelah mengucapkan sumpahnya terhadap tanah Jawa. Di malam pertama Jati bermalam di rumah bambu Mbah Sastro, suara gamelan yang tadi samar terdengar makin jelas, seperti berasal dari balik gunung. Mbah Sastro berkata lirih, "Itu bukan gamelan manusia. Itu gamelan yang dimainkan makhluk dari masa yang tak tercatat." Ketika Majapahit runtuh, suara itu muncul, menandai sabda yang belum selesai. Jati terdiam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke arah sendang yang berkilau diterpa cahaya bulan. Di permukaannya, tampak bayangan sosok berjubah putih, sama seperti dalam mimpinya. Datanglah saat purnama tiba. Suara itu berbisik dari dalam air. "Kau akan tahu siapa aku, dan siapa kau sebenarnya." Sejak malam itu, Jati tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kilasan masa lalu, prajurit Majapahit yang terbakar, istana yang roboh, dan seorang pendeta tua yang berdiri di atas reruntuhan, mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Sewaktu tanah ini ditinggalkan cahaya, aku akan kembali dalam bentuk lain. Sabdaku tak akan padam." Jati terbangun dengan napas tersengal. Mbah Sastro berdiri di pintu kamar, memandangnya dengan wajah muram. "Sampean sudah dipanggil. Tapi kalau sampean lanjut, hidupmu tidak akan sama lagi." Namun Jati sudah tak bisa mundur. Ia merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan sosok itu. Sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari darah. Di luar, angin Lawu bertiup makin dingin. Bayangan beringin di depan rumah bergoyang seperti hidup. Di kejauhan, di balik kabut, tampak samar sosok berjubah putih menatap ke arah dusun. Dan untuk pertama kalinya, Jati menyadari, mungkin, Sabdo Palon bukan sekadar tokoh legenda. Mungkin, ia memang sedang kembali. Kabut turun perlahan, menelan dusun. Di udara, hanya tersisa gema samar dari suara yang tak manusiawi. "Simbo-simbo sabdo iki durung rampung." Simbo. Simbo sabda ini belum selesai. Purnama naik perlahan di langit Lawu, bundar sempurna bagai mata para dewa yang menatap bumi. Di bawah cahaya putihnya, Sendang Palon tampak berkilau seperti cermin dunia lain. Airnya begitu jernih, tapi di dasar kolam, ada bayangan samar yang bergerak, seolah ada dunia lain di balik permukaan tenangnya. Jati Wiradana berdiri di tepi sendang, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang mengalir di nadinya, campuran rasa takut dan daya yang tak bisa dijelaskan. Di sampingnya,
Mbah Sastro Wening menyalakan dupa dan menancapkan tongkat kayu cendana ke tanah. Asap putih naik perlahan, membentuk lingkaran seperti pusaran halus di udara. Waktu sudah datang, ujar Mbah Sastro. Apapun yang sampean lihat nanti, jangan bicara, jangan tanya, dengarkan saja. Jati mengangguk, menatap ke arah air. Dari dasar sendang, gelembung-gelembung naik perlahan. Lalu air bergetar seakan hidup. Bunyi gamelan dari kejauhan kini terdengar jelas. Bukan sekadar suara, tapi seperti berasal dari balik permukaan air itu sendiri. Lalu, cahaya keemasan muncul. Bayangan sosok berjubah putih perlahan naik dari dalam air. Wajahnya sama seperti dalam mimpi Jati. Tua, berwibawa, dengan mata bersinar lembut namun menembus. Ia melangkah di atas air, dan setiap langkahnya menimbulkan gelombang cahaya yang memantul ke langit. Anak manusia. Suara itu bergema, berat namun penuh ketenangan. Kau datang bukan karena ingin tahu. Kau datang karena sudah dipanggil. Jati ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Mbah Sastro menunduk. Tangannya gemetar menahan tongkat. Aku adalah sabda yang dulu ditinggalkan. Saat tanah ini tenggelam dalam kegelapan, lanjut sosok itu. Namaku, Sabdo Palon. Saat nama itu disebut, udara di sekitar mereka bergetar. Kabut tebal berputar di atas sendang, membentuk bayangan wajah-wajah manusia dari masa silam, para raja, prajurit, dan petapa yang bersujud dalam diam. Majapahit runtuh bukan karena kalah perang, ujar Sabdo Palon, tapi karena manusia melupakan asalnya. Aku bersumpah akan kembali saat cahaya Jawa meredup, ketika manusia kehilangan arah. Jati menatap tak percaya. Jadi benar, Anda bukan manusia biasa. Sabdo Palon tersenyum samar. Aku bukan dewa, bukan juga arwah. Aku adalah pintu, penjaga antara dua jagat. Dan di balik pintu itu, Simbo menunggu. Nama itu, Simbo, terdengar menggema di udara, membawa hawa dingin yang menyusup ke tulang. Mbah Sastro menatap Jati dengan wajah cemas. Jangan sebut nama itu sembarangan. Itu nama bayangan. Bayangan? Tanya Jati lirih. Simbo adalah sisi lain Sabdo Palon, jawab sang penjaga sendang pelan. Jika Sabdo adalah cahaya dari Sabda, maka Simbo adalah bayangannya, sang penjaga keseimbangan dunia bawah. Tiba-tiba, dari balik hutan, angin berhembus keras. Dedaunan berputar, dan suara gong besar terdengar. Disusul teriakan samar seperti orang-orang berdoa. Air sendang berubah merah keemasan. Lalu dari permukaannya muncul bayangan kedua, serupa Sabdo Palon, tapi matanya hitam legam dan suaranya bergaung berat. Aku Simbo. Aku suara yang tak diucapkan. Aku sumpah yang belum ditebus. Jati melangkah mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Namun entah mengapa, di dalam hatinya ada sesuatu yang merasa akrab dengan suara itu. Seolah ia mengenalnya sejak lama, seolah darahnya sendiri bergetar menirukan nadanya. Sabdo Palon menatap bayangan itu, lalu menoleh pada Jati. Dengarkan baik-baik, anak manusia. Dunia ini dijaga oleh keseimbangan, antara terang dan gelap, Sabda dan Simbo. Jika salah satu lepas, Jawa akan tenggelam dalam sunyi. Simbo menatap Jati dengan senyum aneh. Dan kau, pewaris darah yang hilang, adalah kunci. Dalam dirimu, Sabda dan bayangan menyatu. Itu sebabnya kau dipanggil. Mbah Sastro berteriak. Jangan dengarkan dia, nak, itu jebakan. Tapi suara Mbah Sastro tenggelam dalam gema gamelan yang semakin cepat, seperti dentang perang. Cahaya dari sendang memancar kuat, menerpa wajah Jati. Dalam sekejap, ia tak lagi berdiri di pinggir air. Ia berada di tengah istana batu merah, di antara prajurit Majapahit yang berlutut dan seorang raja yang menangis di hadapan pendeta berjubah putih. Waktu telah tiba. Suara pendeta itu bergema. Sabdaku menjadi janji, dan Simbo menjadi bayangku. Jati tertegun. Ia sadar, ia sedang melihat masa lalu, seolah waktu terbelah. Ia melihat Sabdo Palon mengangkat tangannya ke langit, lalu bayangannya di tanah mulai bergerak sendiri. Menjadi sosok kedua,
Simbo, yang berjalan ke arah hutan dan menghilang. Lalu semuanya lenyap. Jati terbangun di tepi sendang, basah kuyup, dengan embas sastro mengguncang bahunya. Sampean tadi hilang. 3 jam. Seru sang kakek. Jati memandangi air sendang. Di permukaannya, 2 bayangan tampak samar. 1 putih, 1 hitam, berdiri berdampingan. Lalu suara itu datang lagi, pelan namun jelas. Perjalananmu baru dimulai. Jati Wiradana. Temui aku di padepokan Lembayung. Di sanalah sabda dan bayangan bertemu. Dan malam itu, di bawah sinar purnama, Jati sadar, ia bukan lagi pencari sejarah. Ia telah menjadi bagian dari sabda itu sendiri. Fajar merayap pelan di atas punggung Gunung Lawu, menyapu lembah dengan cahaya keemasan yang lembut. Setelah malam purnama yang mengubah hidupnya, Jati Wiradana kini berjalan menyusuri jalan setapak menuju tempat yang disebut oleh suara dari sendang, padepokan Lembayung. Ia tak tahu pasti di mana tempat itu berada, tapi embas sastro memberinya petunjuk samar. Ikuti arah kabut bergerak, dan kau akan sampai sebelum matahari condong ke barat. Kabut di hutan Lawu bukan kabut biasa. Ia bergerak seolah hidup, seperti memiliki kehendak sendiri. Jati mengikuti arah kabut itu, menembus pepohonan pinus yang tinggi dan sunyi. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah menahan kakinya. Udara makin dingin, dan suara gamelan samar kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih halus, seperti napas kuno yang mengiringi perjalanan roh. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah dataran yang dikelilingi tebing batu dan pohon beringin tua. Di tengahnya berdiri bangunan tua dari batu merah, penuh lumut, dengan gerbang melengkung bertuliskan aksara Jawa yang nyaris pudar. Di atas gerbang itu, terpahat sebuah simbol, lingkaran dengan 2 wajah, 1 putih, 1 hitam, menyatu dalam pusaran. Sabdo lan Simbo, gumam Jati lirih. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Begitu ia melangkah masuk ke halaman padepokan, angin berhenti bertiup. Suara burung lenyap. Hening menelan segalanya. Lalu, dari dalam bangunan, terdengar suara langkah pelan dan irama doa kuno dalam bahasa Kawi. Seorang perempuan tua muncul dari balik pintu besar. Rambutnya putih panjang terurai. Kulitnya pucat seperti batu bulan. Namun sorot matanya tajam, seperti pernah menembus waktu. Sampean datang juga, katanya dengan nada lembut tapi bergetar kekuatan. Aku Nyai Kinasih, penjaga napas Lawu. Sudah lama kami menunggu pewaris sabda. Jati tertegun. Pewaris, sabda. Nyai Kinasih tersenyum samar. Darah yang mengalir dalam dirimu bukan hanya darah manusia biasa. Kau keturunan dari para empu yang dulu menjadi saksi perpisahan Sabdo Palon dan Simbo. Kau membawa ingatan yang tertidur berabad-abad. Ia mengajak Jati masuk ke dalam padepokan. Ruangan itu remang, diterangi lampu minyak. Di dinding tergantung lukisan tua. Seorang pendeta berjubah putih berdiri di tengah medan perang. Di belakangnya bayangan hitam menyerupai dirinya sendiri. Di bawah lukisan itu tertulis kalimat pendek dalam aksara Jawa. Yen sabda ilang, Simbo munggah. Yen Simbo ilang, jagat ambyar. Jika sabda lenyap, bayangan akan bangkit. Jika bayangan lenyap, dunia akan hancur. Jati merasakan sesuatu berdenyut di kepalanya. Kilasan-kilasan aneh muncul. Ia melihat dirinya berdiri di halaman istana kuno, dikelilingi prajurit yang bersujud. Dalam penglihatan itu, Sabdo Palon menepuk bahunya dan berkata, "Jagalah sabdaku, anak muda. Suatu hari, dunia akan lupa arah, dan hanya kau yang bisa menyalakan kembali napasnya." Jati terlonjak sadar, terengah-engah. Nyai Kinasih menatapnya dengan tenang. Itu bukan mimpi. Itu ingatan yang kembali. Ia lalu membawa Jati ke ruangan paling dalam dari padepokan, tempat sebuah batu besar terletak di tengah. Batu itu berwarna merah gelap, dan di atasnya terukir simbol spiral ganda. Dari sela ukiran, keluar asap tipis beraroma dupa dan tanah basah. Inilah Watu Lembayung, kata Nyai Kinasih. Disinilah dulu Sabdo Palon memisahkan diri dari bayangannya, Simbo.
Batu ini adalah batas antara dua jagat, dunia manusia dan dunia sabda. Jati mendekat perlahan. Begitu tangannya menyentuh batu, hawa dingin menyusup dari telapak hingga ke jantung. Seketika ia merasa tubuhnya ringan, dan pandangannya kabur. Ia melihat dua sosok berdiri di hadapannya, Sabdo Palon dalam cahaya putih, dan Simbo dalam bayangan pekat. Mereka saling berhadapan, namun tidak bermusuhan. Sabdo Palon berkata, "Tanpa bayangan, cahaya tak berarti." Simbo menjawab, "Tanpa cahaya, bayangan tak punya bentuk." Keduanya lalu menatap Jati bersamaan. Suara mereka berpadu menjadi satu. "Keseimbangan itu kini tanggung jawabmu, pewaris sabda." Jati terhuyung, berlutut. Matanya terbuka lebar tapi tak lagi melihat dunia sekitar. Ia melihat pusaran cahaya dan kegelapan berpadu, membentuk lingkaran yang kemudian masuk ke dalam dadanya. Ketika ia sadar, Nyai Kinasi sudah menunggu dengan wajah tenang. "Kini kau membawa dua napas dalam satu tubuh," katanya pelan. "Sabda dan Simbo telah kembali ke wadahnya. Tapi ingat, bukan kekuatan yang kau dapat, melainkan beban. Karena mulai malam ini, kedua jagat akan memperhatikanmu." Di luar, angin lau kembali berembus. Daun-daun kering berputar membentuk pusaran kecil. Dari kejauhan, petir menyambar meski langit masih terang. Nyai Kinasih menatap ke arah barat, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. "Pertanda sudah muncul. Pintu-pintu lama akan terbuka. Dan bila itu terjadi, dunia harus siap menyambut Simbo yang sejati." Jati menatap batu lembayung sekali lagi. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tak lagi miliknya sendiri. Malam turun perlahan di padepokan lembayung. Langit lawu berwarna ungu tua, diselimuti awan tipis yang berkilat bagai sutra. Di ruang dalam, Jati Wiradana duduk bersila di depan watu lembayung. Batu tua yang kini terasa hidup, berdenyut lembut seperti jantung bumi. Nyai Kinasih duduk di seberangnya. Matanya terpejam, bibirnya bergerak perlahan melantunkan kidung kuno. Suara Nyai menggema di ruangan batu itu, lembut namun kuat. Setiap kata terasa menggetarkan udara, membuat bara dupa di sudut ruangan menari-nari. Sabda tan kena tembung, Simbo tan kena pepeteng. Sabda tak dapat dijelaskan, bayangan tak dapat disembunyikan. Jati menutup matanya, mengikuti irama kidung itu. Di dalam kepalanya, suara lain muncul, dua suara, saling bersahutan. Yang satu lembut dan tenang, seperti embun pagi, yang lain dalam dan berat, seperti gemuruh di perut bumi. "Jagalah sabdaku, Jati. Dan jangan tolak bayanganku." Ia menggigil. Kedua suara itu berputar di kepalanya, bercampur dengan bisikan-bisikan yang datang dari luar dirinya. Ia merasa seperti berada di dua tempat sekaligus, di dunia manusia dan di balik tirai yang tak terlihat. Ketika ia membuka mata, ruangan sudah berubah. Nyai Kinasih tak ada di tempatnya. Di sekeliling Jati, hanya ada kabut keperakan dan suara gamelan yang pelan, seperti detak jantung alam. Dari kabut itu, muncul sosok Sabdo Palon, berjubah putih, berjalan pelan sambil menatapnya dengan mata yang teduh namun dalam. "Mantra itu adalah jembatan," ujar Sabdo Palon. "Ia menghubungkan napas dunia atas dan dunia bawah. Tapi jembatan itu kini rapuh, karena manusia lupa menyebut namaku dengan hormat." Dari sisi lain kabut, muncul Simbo, sosok hitam. Langkahnya seolah menyatu dengan bayangan tanah. Suaranya menggema berat, seperti dari balik gua. "Manusia mencipta terang, tapi mereka menolak gelapnya. Maka seimbang pun hancur. Kini waktunya jembatan diperbaiki." Keduanya berdiri di sisi berlawanan, dan Jati berada di tengah-tengah mereka. Sabdo Palon mengulurkan tangan kanan, Simbo mengulurkan tangan kiri. Jati tahu ia harus memilih, tapi hatinya menolak. Ia merasa, jika ia mengambil salah satu, dunia akan kehilangan separuh dari dirinya. Tiba-tiba, suara Nyai Kinasih muncul dari kejauhan, lembut tapi tegas. "Jangan memilih, Jati. Satukan mereka di dalam dirimu. Itulah takdir pewaris sabda."
Kabut berputar makin cepat. Gamelan berubah menjadi irama keras yang menyerupai dentang perang. Cahaya putih dan hitam menyatu dalam pusaran besar, dan Jati merasa tubuhnya ditarik ke dalamnya. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam. Ia melihat kilasan masa lalu, Majapahit yang runtuh, rakyat berlarian, raja-raja yang terdiam dalam istana, dan Sabdo Palon berdiri di tengah semuanya, menengadah ke langit. Dari tanah muncul bayangannya sendiri, Simbo, dan keduanya beradu tangan, menciptakan cahaya yang menyebar ke seluruh tanah Jawa. Sabda untuk mengingat, Simbo untuk menjaga. Suara itu menggema di benaknya. Dan manusia, untuk menjalankan. Jati sadar ia sedang menyaksikan kelahiran sebuah janji. Saat kilatan cahaya itu menyatu, dunia berguncang, dan dari kejauhan, suara kidung kuno terdengar lagi, mantra yang sama yang dilantunkan Nyai Kinasih. Sabda tan kena tembung, Simbo tan kena pepeteng. Ketika ia membuka matanya, ia kembali berada di dalam padepokan. Nyai Kinasih menatapnya. Wajahnya pucat namun matanya bersinar lega. Sampean sudah melewati tirai pertama, katanya pelan. Mantra itu kini tertanam di dalam dirimu. Kau bisa memanggilnya bila keseimbangan terganggu. Jati mencoba berdiri, tapi tubuhnya berat. Di telapak tangannya muncul tanda berbentuk spiral ganda, menyala redup seperti bara. Ini, apa? Tanyanya dengan suara parau. Simbol sabda dan bayangan, jawab Nyai Kinasih. Itu bukan kekuatan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Ia menatap keluar jendela bambu, di mana kabut mulai turun lagi dari lereng. Tapi tanda itu juga panggilan, lanjutnya lirih. Setiap kali ia bersinar, sesuatu dari dunia bawah sedang bergerak. Jati menatap tangannya dengan cemas. Bara kecil di kulitnya masih berdenyut. Di luar, suara seruling samar terdengar dari arah hutan. Nyai Kinasih berdiri, wajahnya tiba-tiba tegang. Itu bukan suara manusia, katanya cepat. Mereka sudah mencium napasmu. Penjaga dunia bawah tahu pewaris sabda telah bangkit. Jati menatap keluar, ke arah kabut yang makin pekat. Dari balik kegelapan, terlihat sepasang mata merah berkilat. Suara langkah berat mendekat, dan tanah bergetar pelan. Siapa mereka? Tanya Jati, panik. Nyai Kinasih menatapnya dalam, lalu berkata pelan tapi tegas. Itulah bayang pertama. Utusan Simbo yang sesungguhnya. Dan bila mereka datang, berarti pintu antar jagat mulai terbuka. Angin meniup bara dupa hingga padam. Di luar, langit lau bergetar, dan dari balik pepohonan, sosok-sosok tinggi berwarna hitam mulai muncul, membawa bau tanah basah dan darah tua. Jati menggenggam tangannya kuat-kuat. Bara spiral di telapak tangannya menyala terang. Ia sadar, malam itu, mantra yang tertanam dalam dirinya bukan lagi sekadar kata kuno. Ia adalah satu-satunya cahaya yang tersisa di antara dua dunia yang mulai bertabrakan. Dan perang antara sabda dan bayangan baru saja dimulai. Hujan tipis turun di lereng Lawu. Angin berputar membawa aroma tanah dan dupa yang terbakar setengah. Padepokan Lembayung kini diselimuti kabut pekat, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Di dalamnya, Jati Wiradana duduk bersila di samping Nyai Kinasih, yang tengah menulis aksara Jawa di atas daun lontar tua menggunakan tinta dari jelaga dan minyak kelapa. Di luar, suara langkah-langkah berat para bayang pertama masih bergema. Mereka tak menyerang, hanya berputar di sekitar padepokan, mengeluarkan desis pelan seperti suara ular yang menunggu. Selama pagar mantra ini belum padam, mereka tak bisa masuk, ujar Nyai Kinasih tanpa mengangkat kepala. Tapi pagar tak akan bertahan lama. Maka kita harus menemukan serat sabda sebelum mereka berhasil membuka pintu kedua. Serat sabda? Tanya Jati. Nyai Kinasih berhenti menulis. Ia menatap Jati dalam-dalam, wajahnya serius. Serat sabda adalah naskah kuno yang ditulis oleh Sabdo Palon sebelum ia menghilang. Di dalamnya tersimpan mantram terakhir, penyatu antara dunia atas dan bawah. Tanpa itu, Simbo akan bebas dari bayangannya, dan dunia manusia akan kehilangan arah. Jati terdiam. Di dalam kepalanya,
Suara Sabdo Palon dan Simbo masih bersahutan, samar tapi jelas. Aku adalah janji. Dan aku adalah harga dari janji itu. Hatinya bergetar, seolah dua kekuatan itu berebut tempat di dalam dirinya. Nyai Kinasih menyadari perubahan di wajah Jati, lalu berkata pelan, "Dengarkan aku, Jati. Kau bukan hanya pewaris. Kau juga wadah. Jika salah satu suara menguasai, tubuhmu bisa hancur. Maka sebelum kita mencari serat sabda, kau harus belajar menyeimbangkan dua napas yang ada di dalammu." Ia berdiri dan berjalan ke arah dinding batu di pojok ruangan. Di sana, ia menekan ukiran berbentuk spiral ganda, simbol sabda dan simbo. Dinding itu bergeser perlahan, menampakkan lorong batu yang gelap dan berliku. Dari dalamnya keluar hawa dingin yang menembus tulang. "Inilah lorong lembayung dalam," kata Nyai Kinasih. Di ujungnya tersimpan bagian pertama dari serat sabda. Tapi tak semua yang masuk bisa keluar. Jati menelan ludah. Tanpa menunggu, ia mengambil obor dan melangkah ke dalam. Nyai Kinasih mengikutinya dari belakang, membawa tongkat kayu berhiaskan kain putih. Lorong itu berbau lembab, penuh ukiran aneh di dinding. Ada simbol-simbol matahari terbelah, ular melingkar, dan manusia dengan dua wajah. Setiap langkah Jati bergema panjang, seolah batu-batu di sekitarnya menyimak setiap kata yang ia pikirkan. Di tengah lorong, mereka tiba di ruang bundar. Di tengah ruangan berdiri sebuah peti batu besar, tertutup kain hitam. Di sekelilingnya terdapat tulisan aksara Jawa kuno yang tak sepenuhnya bisa dibaca. Nyai Kinasih mendekat dan membaca perlahan. "Sapa nyandang sabda, aja lali marang bayangane. Siapa yang memegang sabda, jangan pernah lupa pada bayangannya." Begitu kain penutup disingkap, obor Jati bergetar hebat. Dari dalam peti, cahaya kuning keemasan muncul, lembut tapi menekan dada. Di dalamnya tergeletak gulungan daun lontar berlapis kulit kijang, dihiasi benang merah dan cap berbentuk spiral. "Serat sabda," bisik Nyai Kinasih. Ia mengulurkan tangan hendak mengambilnya. Namun sebelum sempat menyentuh, angin berhembus dari arah belakang. Suara berat menggema di lorong. "Serat itu bukan milik kalian." Dari kegelapan muncul sosok tinggi berwarna hitam, matanya merah menyala. Ia bukan manusia, tapi juga bukan sepenuhnya bayangan. Wajahnya mirip Jati, hanya lebih tua dan penuh luka. Nyai Kinasih mundur satu langkah. "Bayang kedua," desisnya. "Utusan langsung dari Simbo." Sosok itu melangkah maju. Suaranya berat namun penuh kesedihan. Mantra terakhir itu ditulis dengan darah Simbo sendiri. "Kalian tidak tahu, serat itu bukan penyatu, tapi belenggu. Ia diciptakan agar bayangan tak bisa kembali menyatu dengan sabda." Jati menggenggam obor erat-erat. Kalau benar begitu, kenapa Sabdo Palon menulisnya? Bayang kedua menatapnya dengan mata redup. Karena bahkan sang Sabdo takut pada dirinya sendiri. Ruangan bergetar. Dari ukiran-ukiran di dinding, keluar asap hitam membentuk wajah-wajah manusia menjerit. Nyai Kinasih cepat mengucap mantra pelindung. Namun cahaya di tongkatnya meredup. "Ambil gulungan itu," teriaknya. "Kita tak punya waktu." Jati ragu sejenak, lalu menubruk peti batu dan menggenggam serat sabda. Begitu ia menyentuhnya, gulungan itu berdenyut seperti makhluk hidup. Sebuah gelombang panas menjalar ke tubuhnya, dan suara Sabdo Palon serta Simbo bersatu dalam kepalanya. "Buka, dan dunia akan melihat kebenaran. Tapi siapkah kau menanggungnya?" Cahaya meledak. Lorong batu bergetar hebat. Jati terhempas ke belakang, menabrak dinding. Nyai Kinasih berteriak memanggil namanya, tapi suaranya tenggelam oleh ledakan cahaya putih yang menyilaukan segalanya. Ketika semuanya mereda, Jati berdiri terengah. Di tangannya, serat sabda telah terbuka sendiri, memperlihatkan satu baris tulisan bersinar emas. "Waktu sabda lan bayang nyawiji, jagat anyar bakal winedhar." Saat sabda dan bayangan bersatu, dunia baru akan terlahir. Di kejauhan, terdengar gemuruh petir meski hujan belum turun. Nyai Kinasih menatap Jati dengan wajah ngeri.
Kau sudah membukanya. Sekarang, pintu ketiga akan terbuka. Jati menatap ke arah lorong yang kini bercahaya aneh. Dalam gema samar, terdengar tawa rendah, pelan namun dalam, dari tempat yang sangat jauh. Akhirnya, sabda kembali bersuara. Dan di atas Gunung Lawu, petir membelah langit. Dunia mulai bergerak menuju takdir yang lama terkunci. Malam itu, angin dari lereng Lawu berhembus kering, membawa aroma damar terbakar dari kejauhan. Jati duduk di serambi rumah Mbah Sastro Wening, menatap lembaran lontar yang baru saja mereka temukan di bawah altar padepokan Lembayung. Serat itu ditulis dalam aksara Jawa kuno, tinta merahnya seperti darah yang tak pernah mengering. Di bagian atasnya tertulis sebuah kalimat yang membuat dada Jati bergetar. Iki sabda kang ora bisa diganggu. Amarga iki wewalering Simbo. Ini sabda yang tak boleh diganggu, karena ini adalah larangan milik Simbo. Mbah Sastro menyalakan pelita minyak. Sinarnya menari di wajah tuanya. Nak Jati, apa kau tahu siapa itu Simbo yang disebut di dalam serat ini? Tanyanya lirih. Jati menggeleng. Saya kira itu gelar lain dari Sabdo Palon. Mbah Sastro menghela napas panjang. Tidak sepenuhnya salah. Simbo adalah bayangan. Cerminan Sabdo Palon ketika ia masih manusia. Sebelum sumpahnya, sebelum menjadi penjaga antara dunia. Jati menatap serat itu dalam-dalam. Di antara aksara-aksara kuno, tergambar dua sosok identik. Satu berjubah putih, satu hitam pekat, saling berhadapan di bawah purnama. Antara mereka, terlukis lingkaran api yang menelan wujud Majapahit. Dua sisi dari satu jiwa, gumam Jati pelan. Benar, sahut Mbah Sastro. Dan ketika Majapahit runtuh, yang putih menghilang, yang hitam tetap menunggu. Suara gemericik air sendang tiba-tiba terdengar lebih keras. Seperti ada yang bergerak di bawahnya. Dari arah hutan, suara gamelan samar kembali muncul. Kali ini disertai suara tembang perempuan. Sing sapa nyentuh sabda iki, bakal weruh jagat loro. Siapa yang menyentuh sabda ini, akan melihat dua dunia. Serat itu bergetar di tangan Jati. Huruf-hurufnya seperti hidup. Ia merasa ada sesuatu yang masuk ke kepalanya. Kilasan masa lalu, peperangan, api, dan seorang pendeta tua berseru dengan suara menggelegar. Aku ora mati. Aku mungali saka jagat. Aku tidak mati. Aku hanya berpindah dari dunia. Tiba-tiba Jati tersentak. Pelita padam, rumah bergetar, dan dinding bambu bergemeretak. Mbah Sastro berdiri tegak. Tangannya menggenggam tongkat kayu cendana. Dia datang, katanya dengan nada getir. Sabda itu sudah terbuka. Dan penjaganya tahu. Dari luar, kabut menebal hingga udara serasa cair. Sosok bayangan muncul di halaman. Tubuh tinggi dengan wajah hitam legam, matanya merah menyala. Ia mengenakan jubah usang, dan dari dadanya memancar cahaya keemasan samar. Simbo, bisik Jati tanpa sadar. Makhluk itu mendekat, langkahnya tanpa suara. Dari mulutnya terdengar bisikan yang bergema ke dalam dada Jati. Aku bukan musuhmu, Jati Wiradana. Aku hanyalah sisi dari sabda yang terbelah. Jati gemetar. Apa maksudmu? Sabdo Palon adalah cahaya. Aku adalah bayangannya. Ketika manusia melupakan keseimbangannya, aku lahir untuk mengingatkan. Mbah Sastro menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar. Jadi kau yang menunggu sabda itu dibuka kembali? Simbo mengangguk. Majapahit jatuh karena kesombongan. Sekarang dunia jatuh karena lupa akan jati dirinya. Sabdaku harus disampaikan lagi. Lalu ia menatap Jati. Kau, pewaris darah yang tersisa. Kau akan menulis ulang sabda ini, karena kau adalah keturunanku. Jati tersentak mundur. Napasnya memburu. Aku, keturunanmu. Simbo mengangguk perlahan. Darah yang mengalir dalam tubuhmu berasal dari garis murid terakhir Sabdo Palon. Kau dipanggil bukan karena kebetulan. Langit bergemuruh. Kabut pecah oleh cahaya keemasan yang memancar dari tubuh Simbo. Serat di tangan Jati terbakar perlahan.
Tapi tulisannya justru muncul di udara, membentuk aksara bercahaya. Nalika jagat lali marang rasa, sabda bakal tangi liwat titah anyar. Ketika dunia lupa akan rasa, sabda akan bangkit melalui manusia baru. Embah Sastro menunduk. Suaranya serak. Waktunya telah tiba. Jati memandang ke langit. Ia tahu, hidupnya kini bukan lagi miliknya. Sabdo Palon, Simbo, dan seluruh warisan Majapahit kini bersemayam dalam darah dan nadinya. Angin dari puncak Lawu berhembus kuat, meniup daun-daun kering ke udara. Sosok Simbo perlahan memudar, namun suaranya masih terdengar, bergaung di dalam kepala Jati. Jagalah sabdaku, anak muda. Dunia akan membutuhkannya lagi, saat cahaya dan bayangan bertukar tempat. Dan malam itu, di lereng Lawu, sejarah yang lama terkubur kembali bernafas. Sabdo yang belum selesai, kini hidup dalam diri seorang manusia biasa. Kabut pagi menuruni lereng Lawu, menutupi seluruh dusun Sendang Derajat dengan selimut putih pekat. Jati duduk di tepi sendang, memandangi permukaannya yang tenang seperti cermin. Ia masih menggenggam sisa abu dari serat kuno yang terbakar malam sebelumnya. Namun di dalam kepalanya, aksara bercahaya yang sempat melayang di udara itu terus terulang, seolah-olah menulis dirinya sendiri ke dalam ingatan Jati. Nalika jagat lali marang rasa, sabda bakal tangi liwat titah anyar. Kata-kata itu bergetar di dadanya, seperti mantra yang tak bisa dilupakan. Embah Sastro datang membawa kendi berisi air sendang dan duduk di sampingnya. Wajah tuanya tampak lebih suram dari biasanya. Jati, katanya pelan, kau tahu apa artinya kalimat itu? Jati menatap air sendang. Kalau aku titah anyar berarti sabda itu ingin hidup lagi lewat aku. Dan itu berarti, lanjut Mbah Sastro, kau harus menempuh jalan yang dulu pernah dilalui Sabdo Palon sendiri, jalan kembali ke Majapahit. Embah Sastro lalu membuka kain lusuh yang selama ini selalu ia bawa di pundaknya. Di dalamnya tersimpan fragmen batu berukir lambang Surya Majapahit. Retak namun masih bercahaya samar. Ini kuncinya, katanya. Hanya yang terpilih bisa melihat arah ketika batu ini disentuh. Jati meraih batu itu dengan tangan gemetar. Begitu jemarinya menyentuh permukaan dingin tersebut, dunia di sekitarnya berubah. Suara jangkrik lenyap. Angin berhenti, dan kabut membeku di udara. Ia tak lagi duduk di tepi sendang, melainkan berdiri di tengah alun-alun besar dengan gapura bata merah menjulang, Keraton Majapahit. Namun alun-alun itu bukan milik masa kini. Asap membumbung, api membakar bendera-bendera kerajaan, dan jeritan terdengar di segala arah. Prajurit berlari, wanita menjerit, dan di tengah kekacauan itu, seorang pendeta berjubah putih berdiri di atas tangga batu, mengangkat tongkatnya ke langit. Raja jatuh bukan karena perang, tapi karena lupa akan jiwanya. Itu suara Sabdo Palon, sama persis dengan yang ia dengar di mimpinya. Di sebelahnya berdiri sosok lain, bayangan hitam dengan mata merah, Simbo. Mereka berdua saling berhadapan, seperti dua sisi cermin. Kita tak bisa menyatu lagi, kata Simbo. Tak perlu, sahut Sabdo Palon. Tapi sabda kita harus bertemu di ujung zaman. Langit memekik, petir menyambar istana. Dalam cahaya putih yang menyilaukan, semuanya menghilang. Jati terbangun dengan teriakan, mendapati dirinya kembali di tepi sendang. Embah Sastro memegangi bahunya. Kau melihatnya? Jati mengangguk lemah. Aku melihat akhir Majapahit. Embah Sastro menatapnya lama, lalu berkata, kalau begitu, waktumu tak banyak. Kau harus menuju Watu Gilang, batu upacara terakhir di mana Sabdo Palon mengucapkan sumpahnya sebelum lenyap. Di sana kau akan menemukan jawabannya, atau kehilangan segalanya. Perjalanan dimulai 3 hari kemudian. Jati dan Embah Sastro mendaki jalur tua menuju puncak Lawu, melewati hutan pinus, lembah sunyi, dan batu-batu berlumut dengan ukiran kuno yang tak terbaca. Sepanjang jalan, Jati mendengar bisikan dari pepohonan, suara halus yang mengucapkan mantra dalam bahasa yang tak dikenalnya. Malam kelima, mereka tiba di padepokan Liangan,
tempat yang dipercaya sebagai persinggahan terakhir para resi Majapahit sebelum lenyap dari dunia manusia. Di tengah padepokan itu, berdiri sebuah batu besar berbentuk lingkaran dengan ukiran matahari di tengahnya. Begitu Jati menyentuh batu itu, tanah bergetar. Cahaya keluar dari retakan di permukaan batu, membentuk lingkaran api yang mengelilinginya. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok lelaki tua berjubah putih. Wajahnya sama seperti yang Jati lihat dalam visi. Sabdo Palon. Gumam Jati lirih. Sosok itu menatapnya dengan mata yang dalam, penuh waktu dan rahasia. Anak manusia, katanya, kau datang menapaki jejak yang ditinggalkan para penjaga rasa. Dunia kini lupa pada keseimbangan antara ilmu dan rasa, antara doa dan laku. Karena itu sabda harus dibangkitkan kembali. Di belakang Sabdo Palon, bayangan hitam muncul. Simbo, kini tanpa amarah, tapi menyatu dengan cahaya. Dua sosok itu berdiri berdampingan, menyatu perlahan, menjadi satu bentuk cahaya keemasan. Kami bukan dua, tapi satu yang terbelah oleh waktu. Kau, Jati Wiradana, adalah penghubung kami dengan jagatmu. Cahaya itu berputar cepat, menyelubungi tubuh Jati. Ia merasakan seluruh tubuhnya panas, tapi tak terbakar. Di dalam dirinya, suara Sabdo Palon berbisik, kembalilah ke dunia manusia. Bawa sabdaku. Buka mata mereka sebelum semuanya tenggelam. Saat cahaya itu lenyap, Jati terjatuh. Batu-batu gilang kini retak, dan dari retakan itu keluar aliran air bening yang mengalir turun ke lembah, membentuk sungai kecil yang memantulkan cahaya keemasan. Mbah Sastro berlutut di sampingnya. Air mata menetes di pipinya. Sampean sudah melangkah ke tempat yang tak pernah dijamah manusia. Nak Jati. Jati bangkit perlahan. Matanya kini bersinar lembut. Aku tahu, Mbah, katanya tenang. Tapi perjalanan ini belum selesai. Aku harus membawa kembali sabda itu, sebelum dunia benar-benar lupa siapa dirinya. Langit Lawu mulai berwarna merah jingga. Angin berhenti sesaat, lalu berhembus membawa suara yang menggema lembut. Sabda ora rampung nganti rasa tangi. Sabda belum selesai, sampai rasa terbangun kembali. Malam kembali turun di lereng Lawu. Langit tampak gelap legam tanpa bintang. Hanya kabut tebal yang menggantung seperti tirai antara dunia manusia dan dunia yang lain. Di tengah keheningan itu, Jati Wiradana berdiri di depan sendang Palon. Airnya kini bersinar lembut, berwarna keemasan. Namun dari dalam sinar itu muncul bayangan hitam samar yang bergerak seperti asap hidup. Bayangan itu perlahan membentuk wujud manusia. Tinggi, berjubah hitam, dengan mata merah membara. Suaranya berat dan dalam, namun anehnya penuh kedamaian. Kau telah menempuh 3 lapisan jagat, katanya. Jagat raga, jagat rasa, dan jagat sabda. Kini waktunya kau mengenal jagat terakhir, bayanganku. Jati menatap sosok itu dengan tegang. Simbo. Sosok itu tersenyum tipis. Ya, aku yang mereka panggil Simbo. Banyak yang mengira aku sisi gelap Sabdo Palon, padahal aku hanyalah keseimbangannya. Tanpa aku, sabda itu hanya cahaya yang membutakan. Jati terdiam. Ia teringat kata-kata Sabdo Palon di jagat liep. Sabda iku rasa, rasa iku urip. Kalau kau bayangan Sabdo Palon, tanya Jati, mengapa dulu kau muncul menakutkan, seperti ingin menghancurkan? Simbo berjalan mengitari sendang. Suaranya bergema di udara. Karena manusia sudah menolak bayangannya sendiri. Mereka ingin menjadi terang, tapi lupa bahwa terang hanya bermakna karena ada gelap. Aku tidak ingin menghancurkan. Aku ingin diingat. Dari arah pepohonan, terdengar suara gemeretak seperti langkah kaki banyak orang. Kabut berputar membentuk sosok-sosok hitam, bayangan manusia tanpa wajah, membawa obor dan bendera. Jati mundur 1 langkah, namun Simbo menenangkan dengan gerakan tangan. Mereka bukan musuhmu, Jati. Mereka adalah sisa-sisa jiwa yang pernah terikat pada sumpah Majapahit. Mereka menunggu akhir sabda untuk menemukan arah. Salah satu sosok bayangan maju, dan dari mulutnya keluar suara yang serak dan dalam.
Kami adalah penjaga rasa yang dilupakan. Dunia telah menutup pintu bagi kami. Simbo menatap Jati. Lihatlah, Nak Jati. Dunia modern menolak semua yang tak bisa dijelaskan. Mereka memuja logika, tapi lupa makna. Karena itu, sabda harus turun lewat darah baru, darahmu. Jati menatap ke permukaan sendang. Dalam pantulan air, ia melihat dua dirinya. Satu berwajah manusia, satu lagi berwajah bayangan. Apa maksudmu darahku? Simbo mendekat. Matanya kini redup. Kau bukan hanya pewaris sabda. Kau pewaris kesadaranku. Aku dan kau akan menyatu. Agar sabda bisa lahir kembali dalam bentuk manusia. Dunia harus melihat, bukan hanya mendengar. Seketika angin kencang bertiup. Air sendang berputar membentuk pusaran. Dari dalamnya muncul cahaya keemasan yang beradu dengan bayangan hitam dari tubuh Simbo. Kedua warna itu berputar cepat, lalu menyatu menjadi pusaran abu-abu yang mengelilingi Jati. Tubuh Jati terangkat ke udara. Ia berteriak. Namun suaranya tertelan oleh gemuruh yang datang dari langit. Dalam pikirannya terdengar suara Sabdo Palon dan Simbo berbicara bersamaan. Cahaya tanpa bayangan adalah keangkuhan. Bayangan tanpa cahaya adalah kegelapan. Kau harus menjadi keseimbangan. Ketika pusaran itu mereda, Jati jatuh berlutut di tanah. Matanya memancarkan dua warna, satu keemasan, satu merah gelap. Di dada kirinya muncul simbol Surya Majapahit yang terbakar perlahan, seperti tanda yang hidup. Simbo berdiri di hadapannya, kini hanya setengah berwujud, setengah bayangan. Mulai malam ini, sebagian dariku hidup di dalammu. Aku tak lagi penjaga di luar. Aku penjaga di dalam. Bila sabda itu disampaikan dengan niat murni, aku akan melindungimu. Tapi bila kau menyalahgunakannya, aku yang akan memusnahkanmu. Jati menunduk. Napasnya berat. Aku mengerti. Baiklah, kata Simbo. Kalau begitu, dengarkan sabda terakhirku. Ia mengangkat tangan, dan dari langit turun kilatan cahaya yang membentuk tulisan di udara. Saben sabda kudu metu sakarasa. Saben rasa kudu bali marang bumi. Setiap kata harus lahir dari rasa. Setiap rasa harus kembali ke bumi. Setelah mengucapkan itu, tubuh Simbo mulai memudar, terurai menjadi kabut. Tapi suaranya masih menggema di telinga Jati. Kau akan bertemu mereka yang menolak sabda. Mereka yang takut pada bayangannya sendiri. Dan saat-saat itu tiba sabda terakhir akan diucapkan. Kabut di sekeliling sendang mulai menipis. Angin berembus, membawa daun-daun gugur yang jatuh perlahan di atas permukaan air. Jati berdiri, menatap pantulan dirinya yang kini tidak sepenuhnya manusia. Dari kejauhan, suara Mbah Sastro terdengar memanggil, serak dan tergesa. Jati! Api menyala di kaki Lawu. Desa terbakar. Jati menatap ke arah lembah. Di sana, terlihat cahaya merah membelah kabut, bukan cahaya biasa, melainkan nyala api yang bergerak seperti makhluk hidup. Ia tahu itu bukan kebetulan. Sesuatu telah terbangun. Ia mengepalkan tangan, dan dari telapak tangannya muncul semburat cahaya samar, campuran antara emas dan hitam. Sabda kini hidup di dalam dirinya, dan Simbo, sang bayang kedua, telah menjadi bagian dari jiwanya. Malam itu, dunia berubah tanpa ada yang menyadari. Bayangan mulai bergerak di antara manusia, menandai awal dari akhir zaman sabda yang telah dijanjikan. Api membakar lereng bawah Gunung Lawu. Langit berwarna merah darah, dan dari kejauhan terdengar pekik manusia bercampur bunyi gamelan yang bergema tak tentu arah, seperti suara zaman yang bangkit dari kubur. Jati Wiradana berdiri di atas batu besar di tepi jurang, menatap kobaran api yang menelan dusun Sendang Derajat. Di balik nyala merah itu, terlihat bayangan-bayangan hitam menari, berputar, dan menjerit dalam bahasa yang tak lagi dimengerti manusia. Sabda telah terguncang. Suara Mbah Sastro datang dari belakangnya. Napasnya berat dan wajahnya berlumur abu. Api ini bukan api biasa, Nak Jati. Ini amarah dari sabda-sabda yang dilupakan manusia. Mereka hidup dari kata-kata yang tak pernah ditepati.
Jati memejamkan mata. Di dalam dadanya, dua kekuatan beradu, cahaya Sabdo Palon dan bayangan Simbo. Sejak keduanya bersatu dalam dirinya, ia merasakan segala sesuatu di dunia tak lagi diam. Setiap doa, sumpah, dan ucapan manusia bergema di telinganya seperti gema yang mencari arah. Setiap kata yang lahir tanpa rasa, suara Simbo bergetar di benaknya, akan kembali dalam bentuk kutukan. Dari reruntuhan desa, terdengar suara perempuan menangis. Jati berlari menembus kabut panas dan menemukan seorang ibu memeluk anaknya yang tak bergerak. Air mata perempuan itu mengalir membentuk kilau di tanah, dan ketika Jati mendekat, tanah itu bergetar lembut. Air matanya berubah menjadi cahaya kecil yang menghilang ke langit. Mbah Sastro mendekat. Suaranya serak. Rasa itu masih hidup. Dunia belum sepenuhnya mati. Ya, jawab Jati perlahan. Tapi sabda belum tersampaikan. Dunia ini terlalu bising oleh suara yang tak punya makna. Ia menatap ke langit. Kabut hitam menggulung membentuk pusaran besar, dan di dalamnya muncul wajah-wajah samar dari masa lalu. Raja, pendeta, dan rakyat Majapahit yang lenyap berabad-abad lalu. Mereka berseru serempak. Sabdo Palon. Simbo waktu telah tiba. Bumi berguncang. Batu-batu besar terlepas dari tebing, dan angin memutar daun-daun kering menjadi pusaran raksasa. Dari tengah pusaran itu, muncul sosok berwujud manusia tapi bercahaya emas hitam, campuran sempurna antara Sabdo Palon dan Simbo. Tubuhnya transparan, namun setiap gerakannya menimbulkan getaran yang membuat udara bergelombang. Aku, Sabdo Simbo. Suara itu bergema di seluruh lereng. Aku sabda yang lengkap. Aku rasa yang hidup. Jati berlutut. Matanya basah. Guru. Sosok itu menatapnya lembut. Kau sudah menjadi perantara kami, Jati Wiradana. Tapi sabda tak akan sempurna kalau tak diucapkan. Dunia harus mendengarnya, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pengingat. Simbo di dalam diri Jati berbisik pelan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Ucapkan sabda itu. Dan entah dari mana kekuatan itu datang, Jati berdiri, mengangkat kedua tangannya ke langit. Suaranya keluar berat tapi tegas, seperti bukan hanya miliknya. Wahai jagat, dengarlah, cahaya dan bayangan bukan dua, tapi satu napas yang sama. Rasa adalah pintu menuju kesejatian, dan sabda adalah kunci yang menuntunnya. Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, ledakan cahaya besar memancar dari tubuhnya, menembus awan hitam di atas lau. Api yang membakar dusun padam seketika. Semua bayangan yang menari di antara kobaran itu berlutut, lalu perlahan menghilang menjadi abu bercahaya. Mbah Sastro menatap pemandangan itu dengan air mata mengalir. Akhirnya sabda rampung, Nak Jati. Namun Jati hanya diam. Tubuhnya kini dikelilingi cahaya lembut yang perlahan memudar. Ia menatap tangan dan melihat kulitnya mulai transparan. Aku bukan lagi manusia sepenuhnya. Mbah, aku bagian dari sabda sekarang. Sosok Sabdo Simbo mendekat, menepuk pundaknya. Begitulah jalan para penjaga. Kau telah menjadi penyambung antara jagat dan rasa. Tapi ingatlah, sabda tak berakhir. Ia hanya berputar mengikuti zaman. Lalu suara Sabdo Simbo melembut, seperti angin yang menenangkan api. Suatu saat nanti, ketika manusia kembali kehilangan rasa, sabda akan bangkit lagi. Tapi bukan aku, bukan Simbo, melainkan mereka yang mendengar suaramu hari ini. Cahaya terakhir dari tubuh Sabdo Simbo memancar ke langit, membentuk simbol Surya Majapahit yang bersinar di antara awan. Perlahan, simbol itu berubah menjadi bintang baru. Satu bintang yang tak pernah ada sebelumnya di langit malam. Jati tersenyum tipis. Ia tahu tugasnya telah selesai. Ia menatap Mbah Sastro untuk terakhir kalinya. Jagalah dusun ini, Mbah. Di bawah lau, sabda akan beristirahat sampai rasa kembali hidup. Lalu tubuhnya lenyap menjadi kabut bercahaya, menyatu dengan udara lau. Angin berhenti, kabut menyingkir, dan pagi perlahan datang. Langit bersih, burung-burung kembali bernyanyi. Mbah Sastro menatap sendang yang kini tenang.
Di permukaannya, bayangan Surya Majapahit berputar pelan, lalu menghilang. Ia berbisik pelan sambil menunduk. Sabdo Palon, Simbo, dan Jati kini satu. Dan di kejauhan, dari puncak Lawu, terdengar suara gamelan halus seolah dari langit sendiri, lembut, dalam, dan abadi. Sabda wis rampung, rasa wis tangi. Sabda telah selesai, rasa telah terbangun. Namun di balik keheningan itu, satu bisikan samar masih terdengar di udara. Jagat iki durung rampung. Dunia ini belum selesai. Karena sabda yang hidup, tak pernah benar-benar berakhir. 40 tahun telah berlalu sejak lenyapnya Jati Wiradana di lereng Lawu. Dusun Sendang Derajat kini berubah menjadi desa kecil yang damai. Penduduknya hidup dari ladang dan hasil hutan. Namun, di tengah kesejahteraan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali bulan purnama menggantung di atas gunung, angin dari puncak membawa bunyi gamelan samar, dan dari arah Sendang Tua terdengar bisikan halus seolah seseorang sedang mengucap doa dalam bahasa kuno. Banyak orang menganggap itu hanyalah legenda. Tetapi bagi Ratri, cucu buyut Mbah Sastro, suara itu bukan sekadar angin. Ia adalah penjaga sendang generasi keempat, pewaris sabda yang tak pernah selesai. Sejak kecil, Ratri kerap bermimpi tentang seorang pemuda berpakaian putih dengan mata bercahaya keemasan yang memanggil namanya dari balik kabut. Dalam mimpinya, lelaki itu selalu berkata hal yang sama. Rasa itu belum sepenuhnya hidup. Sabda harus kau bangunkan lagi. Suatu malam, rasa ingin tahunya memuncak. Dengan membawa obor dan kitab warisan Mbah Sastro yang berisi catatan kuno tentang Sabdo Simbo, Ratri berjalan menuju Sendang. Kabut turun begitu tebal hingga ia nyaris tak melihat langkahnya sendiri. Namun dari kejauhan, di tengah kabut, tampak kilau cahaya keemasan seperti bara api yang melayang-layang di atas air. Ratri berlutut di tepi Sendang. Jika kau benar ada, tunjukkan maknanya padaku, bisiknya. Air Sendang bergetar. Suara gamelan makin jelas, dan dari permukaan air muncul bayangan wajah, bukan wajah manusia biasa, melainkan gabungan dua sosok. Satu berwajah halus seperti Brahmana tua, satu lagi garang dengan mata seperti bara. Keduanya berbicara serentak. Suaranya bergema dari dalam dada Ratri. Ratri, darah penjaga rasa. Waktumu telah tiba. Dunia kembali lupa pada sabda. Tiba-tiba, langit di atas Lawu bergemuruh. Petir membelah langit, dan angin kencang menggulung daun-daun seperti pusaran. Ratri berpegangan pada batu, tetapi kitab di tangannya terbuka sendiri. Halaman demi halaman bergerak tanpa disentuh. Di halaman terakhir, muncul tulisan dengan cahaya emas. Sabdo iku napas zaman. Sapa sing ilang rasa, bakal ilang uripe. Sabda adalah napas zaman. Siapa yang kehilangan rasa, akan kehilangan hidupnya. Seketika itu juga, tubuh Ratri diselimuti cahaya lembut. Ia melihat kilasan masa lalu, perang saudara Majapahit, pengkhianatan raja, tangis rakyat, dan munculnya Sabdo Palon di antara reruntuhan. Lalu muncul Simbo, bayangan dari sisi gelap manusia, yang kemudian menyatu dengan cahaya menjadi satu kesadaran. Dalam pandangan itu, ia melihat Jati Wiradana, sang perantara terakhir, mengucapkan sabda penutup di atas Lawu. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang belum selesai. Di bawah puncak Lawu, terkubur sebuah batu hitam besar dengan aksara yang belum terbaca. Batu itu bergetar dalam penglihatannya, seperti menunggu seseorang untuk membangunkannya. Ketika Ratri tersadar, ia sudah berada di tepi Sendang. Tubuhnya basah kuyup dan kitabnya menyala redup. Di langit, bulan purnama penuh menggantung, dan di bawahnya, cahaya tipis keluar dari tanah, garis emas yang memanjang dari Sendang menuju arah gunung. Ia tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Keesokan harinya, Ratri memutuskan mendaki Gunung Lawu. Ia hanya membawa kitab, segenggam bunga melati, dan kendi kecil berisi air dari Sendang. Di pos pertama, ia bertemu seorang kakek berpakaian abu-abu, berwajah tenang dengan mata tajam, Kiai Jalimbar, penjaga jalur Lawu yang konon tak pernah menua. Ketika Ratri menyebut namanya, kakek itu tersenyum samar.
Ah, darah Mbah Sastro rupanya. Aku sudah menunggumu lama, Nak. Ratri terkejut. Menunggu saya? Kiai itu mengangguk. Sabda tak pernah mati, hanya menunggu wadah barunya. Dan kau adalah wadah itu. Perjalanan mereka menembus hutan lebat, jurang berkabut, dan batu-batu raksasa yang tertutup lumut. Setiap langkah terasa membawa mereka lebih dekat ke dunia lain. Angin membawa bisikan-bisikan samar, kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti tawa. Di puncak ketiga, mereka tiba di tempat yang sama seperti dalam penglihatan Ratri, batu hitam besar yang terbelah dua, di sekelilingnya tumbuh bunga Kamboja liar. Ketika Ratri menyentuh batu itu, tanah bergetar dan dari celahnya keluar sinar emas menyilaukan. Dalam cahaya itu muncul bayangan Jati Wiradana, mengenakan pakaian putih dan membawa tongkat dari kayu lau. Ratri. Suaranya menggema lembut. Aku menunggu generasi yang bisa menyalakan sabda baru. Dunia kini lupa rasa, tapi belum terlambat. Ratri menatapnya. Air mata mengalir tanpa sadar. Apa yang harus aku lakukan? Jati tersenyum. Ucapkan sabda, bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan. Jadikan rasa sebagai bahasa dunia. Cahaya dari batu semakin kuat, menyelimuti tubuh Ratri. Saat itu, Ki Jalimbar berbisik pelan di telinganya. Ingatlah, Nak, Sabdo Palon bukan dewa. Ia adalah cermin manusia. Ketika dunia kehilangan rasa, cerminnya pecah, dan tugasmulah menyatukannya kembali. Dalam kilau cahaya terakhir, Ratri merasa tubuhnya ringan, pikirannya jernih. Di antara gemuruh dan sinar, ia mendengar suara Sabdo Palon dan Simbo berbicara serentak. Rasa wis tangi maneh. Rasa telah terbangun kembali. Dan dari puncak lau, sekali lagi, angin membawa suara gamelan turun ke lembah. Kali ini lebih jernih, lebih damai, seolah sabda yang dulu tertidur kini kembali ditiup oleh napas manusia baru. Namun di bawah lereng, di balik bayangan hutan, sepasang mata merah mengamati dari kejauhan, tanda bahwa gelap pun tak pernah benar-benar lenyap. Dunia akan selalu membutuhkan penjaga rasa berikutnya.